Karena kan kita ini sekarang ini berpengetahuannya kerdil. Tadi maka nabinya udah disosokkan semua sehingga ada negara kampung yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu sebetulnya awalnya. Nah inilah bahwa kalau contoh haji saja, Allah tuh dalam Al-Quran hanya 3 ayat nyuruh haji itu. Dan semuanya nggak ada kepada ya ayyuhalladzina amanu. Tadi contoh, berarti kalau seandainya ke haji itu harus ke Mekah, maaf nih. Berarti kan begitu hanya untuk orang Islam saja. Sementara Allah nyuruhnya kepada manusia. Wa adin pinnas. Tadi. Ada lagi, walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadi. Maka itulah kenapa haji itu rukun Islam. Artinya punya duit, nggak punya duit bisa haji. Bisa haji ya. Dijelaskan oleh Abu Yazid Bustami kenapa Allah menciptakan babi dan anjing gitu kan. Ternyata hitobnya itu bukan tentang halal dan haramnya anjing dan babi. Justru untuk menyingkir manusia yang lebih buruk dari anjing dan babi. Itulah awalnya. Kenapa dua-duanya di dalam ilmu fikih masuk pada najis mughaladoh. Harus dicuci dengan 7. Nah itu. Tapi kan apa yang terjadi pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami pada saat berpapasan dengan anjing? Kata anjing itu, "Hei Syekh, kok kamu tidak melihat Allah pada diriku? Maka dosamu itu tidak bisa aku najis tapi bisa sucikan dengan 7 cucian. Tapi dosamu 7 samudra tidak bisa mensucikan kedosaanmu itu." Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Kemudian kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang kemudian. Ini juga tentang reinkarnasi ya. Surat Al-Hijr ya. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang ini udah. Surat Al-Anbiya dijelaskan surat Al-Anbiya itu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya. Itulah firman yauma tubadalun. Tubadal itu kan tubadil. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Tapi bukan lain karena ghair. Berarti di bumi yang sama, di tubuh yang sama, ruh yang sama. Cuma cangkangnya berbeda. Bahkan nanti bisa lahir di keluarga orang lain kita itu. Quran Ali Imran ayat 27, engkau memasukkan malam ke dalam si'idal tulijul laila fi nahari wa tulijul nahar. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Selalu begitu. Karena tadi Allah itu dohir dan pada saat Allah ingin batin, dia dohirkan kita. Pada saat dia ingin dohir, ya dia hilangkan kita. Tapi kita bisa bersama Allah hari ini kalau kita bisa menghilangkan diri kita. Memecahkan diri kita. Hadirlah kita bersama Allah. Maka sebetulnya semua kembali pada Allah itu bukan kembali ke mana? Ya ke sini lagi. Kepada kehidupan. Tadi semua. Ya. Engkau mengeluarkan kami dari yang mati. Dan kemudian juga surat Waqiah 60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan dikalahkan. Nah itulah kenapa dohirkan, batinkan. Menunjukkan bahwa dia yang berkuasa. Maka kita ini di sisi Allah itu sebetulnya nggak ada. Dia hanya ingin dohir, ingin batin karena dia awal, akhir, dohir, batin. Maka tadi kata Abah juga, ini hanya kisah Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Adam inilah identitas yang diadakan, ditiadakan. Sebetulnya yang sebenar-benar ada hanya dia pada wujud Muhammad itu. Cuma itu permainan ini. Makanya inna dina indallah. Cuma sekarang oleh orang din diartikan agama. Dan raja agama itu sisi manusia. Dan wayang-wayang bodoh yang ceritakan neraka, surga. Yang Tuhan percaya. Hari ini yang terjadi hari ini. Ya. Maka dikatakan dalam surat Waqiah juga ayat 61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu. Tadi semua. Ya. Menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu. Dan menciptakan kamu kelak di akhirat. Dalam keadaan yang lebih tidak kamu. Ya akhirat itu akhir. Maka tadi setiap kita habis malam datang si akhir malam si akhir siang malam. Gitu doang Mas Hendra. Berputar. Maka jam muter,
dunia muter, galaksi muter, planet muter. Tentang muter, tawaf. Itu tadi. Maka kenapa putarnya ke kiri? Karena ini tentang rewind. Pengulangan. Oke. Jadi semua, ya. Ada lagi yang mengatakan lahir lagi nggak tahu apa-apa hari kiamat. Oke, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, kata Allah. Mengapa kamu nggak mengambil pelajaran, wahai Mas Hendra, gitu? Dulu udah tahu susah kamu itu, kok ulangi lagi perbuatan salah itu. Itu Allah ingatkan di sini seolah-olah begitu. Kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sengaja aku ulang, hei jiwa, ambillah pelajaran. Kamu tidak bisa sekaligus sabar kecuali kau latih dengan kasus. Kamu tidak bisa syukur kecuali kau latih. Makanya latih sedekah, latih berbagi, latih melepaskan. Supaya kita tuh ngerti siapa yang sabar. Itu hanya Allah yang sabar. Jadi semua. Hari kiamat kamu telah mengetahui penciptaan pertama udah. Kalau sungguh-sungguh bisa nggak disuruh, nah ini katakan oleh Allah. Maka terangkanlah kepada aku tentang yang kamu tanam. Maka Al-Hajj yang pada hai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, kiamat di situ adalah bukan kiamat anjur bumi, kematian. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insan. Nah, itu bertanya kayak Mas Roji tadinya, bagaimana ya? Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaru. Tuhan sedang memberitakan kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau. Di situ sudah diperlihatkan pada saat kita ruh, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansuro. Kita, aduh, ini saya. Kan disuruh dibaca kita. Waduh. Makanya disitulah dia menjerit karena melihat amal-amalnya tadi. Saya pernah menyakiti, saya pernah ini, saya pernah membunuh, saya pernah ini. Tadi. Makanya disitulah akhirnya dia Pamaya mal miskola darrotin khairayyaroh. Maka kalau Allah berkata khair, itu hubungan manusia dengan manusia. Berarti sebiji jarah kamu akan ketemu. Itulah kenapa dia menjerit di surat Al-Hajj ini adalah dia goncang pada hari kiamat kematian. Kemudian ditanya lagi, kan kita sudah pernah mati, kenapa lahir lagi di keturunan lain? Kita bisa lahir dari keturunan orang lain. Lihat surat Al-An'am 33. Dan Tuhanmu maha kaya lagi maha mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Jadi ruh masalah ini bisa lahir dari bapak yang lain. Maka jangan aneh nanti kalau yang sudah ngerti kakek kita bisa lahir jadi cucu kita kok. Kebalik. Ya. Tadi semua, ya. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, waduh masih banyak Mas, kalau mau dibaca mah masih silakan kalau mau di break. Karena ini ada 238 ayat. Itu ya. Mungkin masa tunggu itu tadi, masa tunggu setelah mati, kemudian proses lahir kembali itu berada di alam apa gitu kira-kira? Itu yang disebut dengan alam barzah. Itu yang disebut alam kegelapan sebetulnya. Dan kita hidup sendiri. Setiap individu itu sendiri. Tergantung yang Rob yang dia ciptakan. Di awal tadi. Maka Quran menjelaskan tentang contohnya Nabi Uzair. Nabi Uzair itu dimatikan oleh Allah. Allah mengisahkan tentang kematian Nabi Uzair. Pada saat dia di ayat di atasnya aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusiyah, banyak panjang sampai bawah. Kemudian pamatahullahu mi'ata amin, mematikan Uzair selama 100 tahun. Summa ba'as, kemudian hidupkan kembali. Itu juga reinkarnasi itu. Di setelah 100 tahun dimatikan kembali. Waktu setelah 100 tahun ditanya, hei Uzair, berapa lama kamu dimatikan? Yauman au ba'da yaum. Sehari atau setengah hari. Jadi kisah itu orang yang walaupun dimatikan 100 tahun tidak ada susah bagi dia. Tapi kenapa ada orang yang ditunda kelahirannya seperti Nabi Muhammad.
untuk melahirkan seorang Muhammad itu diperlukan seorang ibu yang Aminah dan ayah yang Abdullah. Jadi yang dilahirkan lama itu bisa dua kemungkinan. Satu, belum ada orang tua yang pas pada dia, yang cocok. Ataupun walaupun dia buruk, mencari orang tua yang paling buruk juga. Hari ini maka lihat, saksikan oleh kita, banyak lahir bayi dibuang di kantong kresek. Iya. Itu jangan dikira kebetulan itu. Itu dia baru masuk gerbang kehidupan saja sudah neraka. Dibuang di kali, dibuang di tempat sampah. Itu dah. Karena perbuatan si ruh itu yang masuk ke dalam cangkang si bayi itu. Tadi semua. Udah hukuman kepada dia itu. Tadi semua. Ya. Makanya kata saran Abah membuka bocoran kepada semua. Jangan pernah membunuh manusia. Berat. Dan jangan pula pernah bunuh diri. Itulah kenapa dalam Islam kita tidak boleh bunuh diri. Di depan tempat Abah itu di ujung ada seorang bernama Amoy. Di situ ada pohon randu. 800 tahun yang lalu dia bunuh diri. Sekarang masih di situ dia. Mungkin orang nggak percaya, tapi anak-anak sini sudah ngerti Abah. Abah sering komunikasi sama dia. Berapa lama kamu di sini? 800 tahun. Apa yang kamu rasakan hari ini? Pedih luar biasa. Sejak saya mati dan jiwa saya tertahan di sini, saya nggak bisa kemana-mana. Bagaimana keadaan kamu? Saya lapar. Dari hari pertama saya menggantung diri itu, lapar bertambah setiap hari. Sampai 800 tahun ini. Bisa dibayangkan. Orang yang lapar, kita lapar lagi saum menunggu maghrib. Itu kita senang ketemu. Ini udah 800 tahun nggak ketemu maghrib. Haus, dia bilang itulah yang dikisahkan neraka itu sebetulnya. Maka hati-hati jangan membunuh, jangan juga kita bunuh diri. Hati-hati itu bunuh diri itu. Kasihan ya. Kasihan dampaknya. Karena inilah yang harus dipahami juga kenapa dalam Islam itu dilarang. Karena manusia yang membunuh diri itu dia sudah betul-betul lepas dari rahmat Allah. Dia percaya lagi. Padahal Allah sudah ingatkan, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang kau melalaikan engkau? Aku ini Tuhanmu Al-Karim. Kenapa kau putus dengan? Ya. Jadi 2-3 pertanyaan lagi. Ya karena kalau ini masih banyak kalau baca ini. Bicara tentang reinkarnasi ini, Bah. Kan kita nggak tahu ya, kita reinkarnasinya di mana. Ini kan yang saya heran itu, kenapa banyak nabi itu cuma ada di Timur Tengah, Bah? Karena jumlah nabi kan ribuan. Kenapa kok nggak di Jawa Timur? Atau di... Ya karena itu akibat sejarah yang dibuat oleh manusia sebetulnya. Kata siapa? Adam juga lahir di sini kok. Gitu. Tadi Adam lahir di sini, Sis lahir di sini, Idris lahir di sini, Nuh lahir di sini. Karena orang saja kita nggak ngerti. Kan sekarang udah ditemukan kapal Nabi Nuh adalah ternyata dibuat dari kayu jati. Gitu. Dan Adam pun sudah jelas hadis Nabi, nazalna Adam fihin. Jelas kata siapa? Di sinilah awal semua, awal kisah. Dari kisah manusia modern itu di sini. Jadi kisah manusia modern itu bukan di Eropa, di sinilah manusia modern. Bahkan kenapa Swiss itu dibangun oleh Surawisesa. Itu. Makanya mulainya dari Sunda itu. Semuanya. Orang nggak percaya bahwa Adam itu dilahirkan. Nah itu kisah, cuman jangan selalu berhadapan Adam itu manusia pertama gitu. Boleh dikatakan Adam itu adalah khalifah yang pertama, boleh dikatakan. Artinya makhluk sebelum Adam itu makhluk yang kurang berakal sebetulnya, barbar gitu. Maka dikisahkan mereka berbulu, badannya bongkok gitu kan. Nah itu, maka pada saat Adam itu udah kesempurnaan, faida sawaituhu, sawu itu adalah ditegakkan gitu tadi. Maka kita lagi sholat sawu gitu. Tegak. Gitu. Faida sawaituhu, maka dan kemudian volume otaknya dirubah dari 880 kayak kita sekarang ini udah 1.500 gram. Maka kita makin cerdas. Bukan hanya makin cerdas, manusia itu akan makin ganteng. Berevolusi. Evolusi. Oh iya, berevolusi. Berevolusi. Makanya tadi Adam itulah penyempurnaan. Tadi berarti manusia modern itu lahir. Jadi tapi manusia primitif juga ada di sini. Siapa itu? Homo solensis. 1,5 juta tahun yang lalu. Homo wajakensis.
Tadi kalau Homo sapien kan, kalau udah bilang Homo sebetulnya udah masuk manusia itu. Sapien kan tadi semua. Jadi kita ini sudah, bahkan saya pernah tadi dengan Pak Profesor David tadi, masuk pada kehidupan seseorang sampai 38. Siapa kamu? Saya, dia bilang Peter. Bagaimana keadaan kamu? Saya tinggi 6 meter. Apa yang kamu pakai? Saya pakai baju dari macan gunung. Apa yang kamu pegang? Kapak dari batu. Tuh. Si orang ini, padahal orang Indonesia itu pernah hidup di zaman batu. Identitas yang Makanya dia 6 meter. Nah gitu. Jadi sebentar ini hari ini sebenarnya aduh masih. Tadi karena kita ini berilmunya terbatas tadi. Iya. Makanya innallaha wasi'un alim, sesungguhnya ilmu, luaskan ilmu Allah itu dan maha luas ilmu Allah itu. Makanya tidak cukup berilmu itu sampai kepada alima. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Betul-betul paham tadi semua ya. Maka inilah sekarang keilmuan disempurnakan oleh Allah, filologi, antropologi, sosiologi, untuk tanah, geologi, untuk langit, antariksa, semua ada ilmunya. Makanya kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana kamu akan ngomongin reinkarnasi kalau kamu nggak ngerti ilmu genetika? Tadi semua. Padahal ilmu genetika itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tadi semua. Karena manusia itu bisa memahami segala sesuatu illa bisultan, kata Allah, kalau punya kekuatan, punya ilmu, punya pengetahuan, punya teknologi. Tadi semua. Bahkan sekarang manusia sudah bisa menciptakan pesawat siluman. Pesawat siluman itu besar, tapi nggak kelihatan. Tuh, teknologi Tuhan udah menciptakan kepada kita manusia bisa begitu. Gitu Mas Raji. Iya. Tapi secara agama nih, Bah, kita kan banyak guru juga ya yang sering kita tanya terkait agama. Ketika saya bertanya kritis misal terkait agama, itu malah sering dibilang kamu jangan ngarah ke sana, nanti bisa jadi takabur lah, kurtut lah, apalah. Itu sebenarnya sebuah pembodohan atau pembodohan karena dia nggak tahu. Maka selalu bersandar pada wallahu a'lam. Nah, tadi. Nah, itulah yang hari ini. Karena memang kalau Abah lihat sekarang ini adalah penyebabnya adalah setelah kita kalah perang salib itu, ijtihad ditutup. Bagaimana mungkin makhluk ini adalah mutagoyir, berubah. Setiap hari berubah secara genetikanya, berubah secara intelijensianya, berubah. Maka disempurnakanlah oleh Tuhan tadi. Maka dulu orang-orang dulu nggak pernah ada gelas, nggak minum pakai gelas, pakai batok. Sekarang kita udah pakai gelas. Kita diberikan kesempurnaan. Lihat aja mobil 20 tahun yang lalu kijang kotak itu, sekarang udah Genit, hibrid, udah bisa elektrik dan bensin dan enggak. Coba, masa kita ini nggak pernah berpikir sampai ke situ? Berpikir masih kolot, duduk di zaman yang dulu, hidup di zaman modern. Kita seolah-olah ngomongin Morse untuk bicara dengan orang pada saat zaman HP sudah bisa video call. Bahkan sekarang udah bisa pakai jam tangan. bahkan kita bisa ngobrol sama yang namanya apa Mas Habib? AI. Tadi pagi saya ngobrol sama AI, sama Mas Hendra. Semua dia tahu gitu loh. Nah, iya. Nah, itu kecerdasan yang seperti apa? Sedangkan kita masih didogma dengan ya itu kitab, itu baca. Kalau sudah selesai ya sudah. Dan AI itu cerdas. Karena AI itu apapun yang masuk ke dunia digital, direcord oleh dia, maka AI itu sekarang dia bisa memahami seluruh kitab hadis. AI itu. Ada kemarin pertanyaan, gimana bah kalau AI itu nggak jujur? Nggak mungkin, karena ilmu itu jujur. Ilmu itu jujur. Jujur. Ilmiah itu jujur, gitu loh. Nggak bisa sebuah reaksi kimia, iya dengan ini disatukan. Dia akan menolak, karena hukum tolak menolak, hukum tarik menarik. Makanya tadi, ada orang yang menciptakan AI, dia sendiri yang terhantam oleh AI. Jadi jangan kamu pikir, oh nanti AI bikin ngarang. Nggak bisa, kalau AI yang benar ya, programnya. Tadi, maka nggak bisa dikarang-karang oleh AI itu. Nah, ketika ilmu itu jujur, Bang, saya tuh sering bertanya pada orang yang kita bisa anggap guru lah. Harusnya kan bisa menjawab secara ilmiah. Seperti misal di tanah Mekah dan Madinah. Apa alasannya orang non Muslim itu tidak bisa masuk ke sana, tidak boleh masuk ke sana? Itu kan harus ada alasan yang valid itu. Kalau menurut
pandangan Abah itu seperti apa? Nah itulah karena kan kita ini sekarang ini berpengetahuannya kerdil. Tadi maka nabinya udah disosokkan semua sehingga ada negara kampung yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu sebetulnya awalnya. Nah inilah bahwa kalau contoh haji saja. Allah tuh dalam Al-Quran hanya 3 ayat nyuruh haji itu. Dan semuanya nggak ada kepada ya ayyuhalladzina amanu. Tadi contoh, berarti kalau seandainya ke haji itu harus ke Mekah, maaf nih. Berarti kan begitu hanya untuk orang Islam saja. Sementara Allah nyuruhnya kepada manusia. Wa adin pinnas. Tadi. Ada lagi, walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tadi. Maka itulah kenapa haji itu rukun Islam. Artinya boja duit, nggak punya duit bisa haji. Bisa kok. haji ya? Oh iya kalau nggak rukun masak aja nggak ada satu saja. Ada kompor, ada beras, ada air, ada api, ada dandang. Nggak ada satu, nggak jadi nasi itu. Makanya rukun Islam itu rukun. Nah ini sementara katanya rukun. Rukun sholat kalau tinggalin harus diganti katanya. Rukun nikah nggak boleh nggak sah nikahnya. Rukun Jumat nggak sah. Tapi giliran rukun Islam. Oh itu kalau buat yang punya duit. Ya itulah akal-akalan. Zakat. Sebetulnya setiap orang wajib zakat. Kan rukun. Cuma orang nggak ngerti hanya zakat duit. Padahal yang harus diutamakan oleh Allah zakat itu adalah menzakatkan tubuh kita menzakatkan kita sebagai wayang digunakan oleh dalang untuk menunjukkan sifat dalang nyata pada wayang gitu. Pemaaf, penyayang, penyukur, tapi sekarang malah kita justru bukan pengikut Allah, pendendam, pendengki, pemarah, pengaruh domba. Karena itu yang terjadi hari ini. Iya. Padahal kisah Allah itu kisah nabi-nabi yang bebas di bulan Muharram itu begitu jelas isyarahnya pada kita. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram? Kenapa Yakub harus bebas dari kebutaan Muharram? Kenapa Yusuf keluar dari penjara Muharram? Kenapa Ashabul Kahfi keluar dari gua Muharram? Kenapa Yunus keluar dari perut ikan Muharram? Kenapa Nuh bebas dari banjir Muharram? Kenapa juga Adam bebas dari iblis Muharram? Itu udah jelas sebetulnya. Itu isyarah adalah blueprint Allah kepada kita adalah jangan sampai salah melihat kan gitu. Kita ini. Maka hari ini akhirnya kita memuliakan seseorang di sebuah tanah itu. Tadi sebuah Tuhan itu bahasa Arab gitu. Gitu. Kalau doa nggak bahasa Arab kurang afdol. Coba saya tanya, kalau Nabi Adam bahasa apa? Nggak tahu orang. Tahu, ya. Bahkan Arab itu lebih banyak sebetulnya Quran itu menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa itu adalah sebetulnya dari sini awalnya. Awalnya dari Sunda bahasa itu. Nirwana Sangkara pertamanya. Terus naiklah kepada Palawa. Naiklah kepada bahasa Sangsekerta. Naiklah kepada Persia kuno. Naiklah kepada bahasa Ibrani. Naiklah kepada bahasa Aramik. Bungsu barulah Arabik. Tuh. Bahasa manusia pertama di Sunda itu. Bahasanya Adam bahasanya. Kalau tanya bahasa itu beres lah urusan. Mbak, dari dari sekian banyak agama, kenapa hanya Islam yang mengharamkan babi? Apakah pengaruh dalam pembentukan budaya dalam lingkungan kita atau seperti apa? Ya itu kan makna syariat dan hakikat karena Allah menyebutkan dan Allah mengharamkan judi dan babi. Tadi semua ya. Nah itu juga, nah itulah kalau Abah bongkar lagi nanti itu ayat itu ini tadi semua ya. Ya sebenarnya kalau yang Allah adakan, nah, semuanya gitu kan tadi. Cuma kan ternyata dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh Abu Yazid Bustami kenapa Allah menciptakan babi dan anjing. Gitu kan. Ternyata hitobnya itu bukan tentang halal dan haramnya anjing dan babi. Justru untuk menyindir manusia yang lebih buruk dari anjing dan babi. Itulah awalnya. Kenapa dua-duanya di dalam ilmu fikih masuk pada najis mughaladoh. Harus dicuci dengan tujuh. Nah itu. Tapi kan apa yang terjadi pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami pada saat berpapasan dengan anjing? Kata anjing itu, "Hei Syekh, kok kamu tidak melihat Allah pada diriku? Maka dosamu itu tidak bisa aku najis tapi bisa sucikan dengan 7 cucian. Tapi dosamu 7 samudra tidak bisa mensucikan kedosaanmu itu. Karena tidak mampu melihat aku, melihat Allah pada diriku." Kan begitu. Jadi anjing dan babi itu bukan tentang haram dan halalnya. Tapi
dibuat oleh Allah. Ya sama aja kan, ada air juga rupa-rupa tingkatan. Ada khamar, ada apa semua. Ya. Maka orang yang sudah sampai pada Allah, apa kata Nabi? Di sorga ada khamar gak? Bahasanya kan di sorga itu khamar juga halal. Tadi semua. Ya. Khamar halal dari semua. Maka kata Nabi, kalau sudah sampai kepada laut, bangkainya juga halal. Artinya tentang. Bahkan maaf, Imam Hanafi mengatakan, kenapa Imam Hanafi itu menghalalkan anjing? Artinya anjing itu tidak najis bagi Imam Hanafi. Di Turki banyak orang pelihara Ya, pelihara anjing. Karena tadi tentang kenapa ada lagi kejelasan fikih. Kata fikih, kalau basah haram, kalau kering tidak. Nah itu tentang berilmu sebetulnya. Orang yang masih haram kepada ini pada ini itu ilmunya masih basah. Masih ilmu anjing. Simbolik ya. Simbolik sebetulnya. Lebih pada simbolik. Oke. Tapi kalau sudah kering, udah sampai kepada Allah, kata Nabi, bangkai laut juga. Sampai di laut mah halal. Kalau udah sampai kepada Allah, itu bahasa surga. Kalau di surga, kalau sudah Allah yang terlihat, maka kenapa Abu Yazid Bustami nongkrong di warung minuman? Itulah tentang pemahaman sebetulnya. Jadi nggak ada yang halal, yang haram. Semuanya hanya Allah. Kalau semua dipandang oleh Allah, halal nggak? Halal. Halal. Nah, itu Tergantung tergantung daya tahan kita memandang tadi semua. Oke, Mas Hendra. Barangkali itu saja cukup ya. Iya. Terima kasih banyak buat Abah Iya. atas waktunya, Ya. semuanya. Ya lain kali lebih barangkali Mas Hendra kalau punya tema nanti biar Abah sesuaikan dengan boleh gitu tadi semua. Iya. Matur suwun, Mbak. Iya. Ayo. Terima kasih Rahayu.